Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Pepe Joan atau Die Pastin yang dirilis tahun 2009. Mengisahkan tentang seorang gadis keturunan Inggris bernama Joanna yang lahir di kota Ingelheim, Jerman pada abad ke-9. Menyamar sebagai pria saking ingin mendapatkan pendidikan ilmu yang sama seperti laki-laki. Karena pada zaman itu dianggap aib atau menyimpang jika perempuan ketahuan bisa baca tulis. Bahkan Joanna harus mengalami penyiksaan dari keluarganya sendiri sampai terjebak di tengah pembantaian besar yang membuatnya nekat melangkah lebih jauh lagi. Uskup Arnold dari Paris datang ke Vatikan Roma ingin menuliskan jejak seorang wanita yang pernah menduduki tahta paus dengan menyamar sebagai laki-laki. Tentu saja hal itu tidak disebutkan dalam sejarah kepausan karena dianggap aib untuk gereja. Uskup Arnold menuliskan secara detail kehidupan Joanna, seorang wanita satu-satunya yang pernah menjadi paus di abad ke-9. Joanna adalah keturunan Inggris yang lahir di kota Ingelheim, Jerman. Di tengah musim dingin, pendeta village memanggil bidan karena istrinya akan melahirkan. Lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Joanna. Namun village sama sekali tidak mengharapkan kehadiran anak tersebut. 5 tahun kemudian Joanna pun tumbuh menjadi anak yang serba ingin tahu. Apapun yang ada di sekitarnya menjadi buah pemikiran, diibaratkan lapar ilmu pengetahuan. Terlepas dari usia mudanya, ia telah didewasakan oleh keadaan. Sayangnya hidup tidak berpihak terhadap Joanna ketika ia harus terlahir menjadi anak seorang pendeta garis keras, yang dimana aturannya perempuan tidak boleh belajar baca tulis karena dianggap aib. Joanna sangat ingin ikut belajar Alkitab bersama kedua kakaknya, namun ia takut ketahuan sang ayah. Lalu Joanna memaksa Matthew, kakak tertuanya, untuk mengajarkan semua hal yang ia tahu. Diam-diam Matthew pun bersedia memberikan ilmu terhadap Joanna. Sedangkan Johannes, kakak keduanya, memiliki IQ rendah. Ia kesulitan menyerap pelajaran, bertolak belakang dengan kemampuan Joanna. Di malam hari sang ibu menceritakan Joanna kisah berhala agama yang dulu sempat dipercayainya. Tiba-tiba village datang dan menganggap istrinya telah mengajarkan Joanna kepercayaan sesat. Sang istri mengaku hanya sekedar bercerita supaya Joanna bisa tidur. Village tidak mau terima apapun alasannya. Ia siksa sambil memperkosa sang istri di hadapan ketiga anaknya. Mereka berlari keluar. Di tengah ketakutan, Joanna mempertanyakan sikap sang ayah yang jauh dari ajaran Alkitab. Ia memahami bahwa agamanya mengajarkan kasih, sabar, murah hati, dan tak mengenal marah. Akibat kejadian itu, Matthew jatuh sakit. Ia meminta maaf tidak bisa mengajarkan lagi Joanna Alkitab dan memberikan sebuah kalung Santa Catherine dari Alexandria. Matthew tidak mampu bertahan sehingga ia harus mati muda. Bergulirnya waktu, Joanna dipertemukan dengan Aesculapius, seorang kepala sekolah katedral. Ia diperintah uskup untuk merekrut putra village bersekolah. Di malam hari, Joanna menguping pembicaraan mereka. Ia menyimak setiap penjelasan Aesculapius tentang isi Alkitab. Perbuatan sang ayah telah menyimpang dari kebenaran. Hanya bisa membaca teks tanpa mampu mentafsirkan dan memaknai isi Alkitab. Joanna semakin yakin bahwa ia berhak menuntut ilmu karena tidak ada satu ayat pun yang melarang akan hal itu. Esoknya Aesculapius mengetes Johannes membaca isi Alkitab, namun dinyatakan tidak lolos karena masih terbata-bata. Joanna nekat meneruskan isi bacaannya, membuat Aesculapius kaget. Kemudian ia penasaran disuruh mentafsirkan kalimatnya. Setelah disimak, ternyata Joanna memiliki buah pemikiran tajam dan pantas untuk dikembangkan. Aesculapius ingin mengasah kemampuan Joanna lebih intens lagi. Namun village menolak kecuali Aesculapius mau mengajarkan kedua anaknya. Ia menyetujui permintaan village. Mengetahui itu, Joanna sangat bahagia. Ia mulai diajarkan banyak hal tentang ilmu spiritual, mentafsirkan Alkitab, dan lain-lain. Namun sayangnya tidak bertahan lama karena Aesculapius telah dipecat sebagai kepala sekolah katedral. Ia berjanji akan pergi ke Bizantium mencari koneksi supaya bakat istimewa Joanna dapat terus dikembangkan. Aesculapius menghadiahi Joanna sebuah kitab tua Yunani. Di malam hari, village mengambil buku tersebut dan menghukum Joanna disuruh mengikis teksnya dengan pisau. Kali ini Joanna berani membantah perintahnya, mengakibatkan village kesetanan. Ia hendak pecut Joanna, sedangkan Johannes dan sang ibu bergegas keluar, membiarkan Joanna disiksa karena takut menjadi sasaran amukannya. Against us!
Hingga di suatu hari utusan Uskup Dostart dari Skula datang memberi pesan kepada Village berisi bahwa Joanna telah mendapatkan panggilan. Sudah pasti Village menolak dan memaksa Johannes lah yang harus pergi ke Skula. Joanna kecewa mengingat panggilan itu sangat berarti bagi masa depannya. Tanpa menunggu lama, si utusan membawa pergi Johannes. Setelah masuk hutan, mereka diserang anggota Viking yang terkenal barbar, menyebabkan si utusan mati. Kemudian ia memotong jarinya hanya sekedar ingin mengambil cincin, lalu pergi tanpa melukai Johannes. Di malam hari, Johanna memutuskan meninggalkan keluarganya. Sang ibu hanya bisa pasrah karena ia tahu nasib Johanna akan jauh lebih menderita jika tetap tinggal bersama ayahnya. Di tengah hutan kebetulan ia dipertemukan dengan Johannes. Kemudian mereka berdua melakukan perjalanan bersama menuju Skula untuk menemui Uskup Dostart. Setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai lalu bertemu dengan Uskup. Di sana ada seorang guru bernama Odo yang tidak senang melihat kehadiran Joanna. Bahkan ia menyatakan otak perempuan itu lebih kecil dari laki-laki, maka tidak pantas dan tidak akan mampu mengenyam pendidikan. Joanna berani menyangga dengan pendapatnya sehingga semua orang menertawakan si Odo. Ada seorang komandan perang bernama Geralt bersedia menampung Joanna tinggal bersama anak dan istrinya karena ia begitu kagum dengan kecerdasan Joanna. Dibawalah ia ke rumah, diperkenalkan dengan Richie, istri Geralt yang pada saat itu tidak senang menyambut kehadiran Joanna. Sekolah pun digelar. Guru Odo memisahkan tempat duduk Joanna dengan murid laki-laki lainnya. Bahkan hanya karena karya tulisnya lebih bagus dari murid laki-laki, Guru Odo menghukum Joanna membersihkan lantai kelas sehabis pulang sekolah. Esoknya, Uskup Dostart memarahi Guru Odo setelah melihat karya Joanna yang justru patut dicontoh murid lain, bukan malah dihukum. Setelah kejadian itu, semua murid kompak mengguyurkan tinta ke kepala Joanna. Selain pintar membuat karya tulis, Joanna pun senang menciptakan penemuan baru yang pada saat itu ia berhasil menemukan cara bagaimana pintu istana dapat terbuka secara otomatis. Lalu ia tunjukkan karyanya di hadapan Geralt. 7 tahun kemudian, Joanna beranjak dewasa dan semakin intens menghabiskan harinya bersama Geralt. Seiring berjalannya waktu, dari yang tadinya hubungan mereka hanya sekedar ayah dan anak berubah menjadi hubungan sepasang kekasih. Geralt menganggap sosok dan kepribadian Joanna begitu sempurna sebagai perempuan pada masa itu. Sedangkan Joanna menganggap hanya Geraltlah satu-satunya laki-laki tulus yang pernah ia temui. Celakanya, cinta terlarang mereka ketahuan Guru Odo. Guru Odo langsung melaporkannya kepada Richie, istri Geralt, hingga mereka berdua merencanakan sesuatu supaya Joanna diusir dari Skula. Tidak lama, Geralt harus diberangkatkan ke medan perang, berpisah dengan keluarga dan Joanna. Diam-diam, Joanna menyelipkan bunga sebagai tanda ia telah jatuh cinta kepada Geralt. Richie mendatangi Uskup Dostart meminta izin menikahkan Joanna dengan seorang pandai besi. Ia berhak atas hidup Joanna karena telah mengasuhnya dari kecil. Uskup pun mengizinkan hal tersebut. Lalu Richie menyuruh Joanna menuliskan surat untuk ayahnya tentang rencana pernikahan. Joanna kaget mendengar ucapan Richie. Richie menjelaskan pernikahan Joanna tersebut atas suruhan Geralt. Karena Geralt merasa telah menaklukkan hati Joanna, maka setelah itu ia sudah tidak penting lagi. Joanna hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan yang katanya disuruh Geralt. Johannes marah mengetahui rencana pernikahan Joanna. Karena gara-gara hal itu sang ayah akan memindahkan Johannes ke biara Fulda. Hari pernikahan tiba yang awalnya berjalan tenang. Di tengah acara seseorang datang dengan lancang berdiri di depan altar, kemudian menyabet kepala Uskup Dostart, hingga berujung pada pembantaian besar. Ternyata mereka adalah pasukan Viking tanpa ampun menghabisi semua yang berada di gedung tersebut. Joanna pun tidak luput dari serangan sampai ia jatuh pingsan. Tersadar dari pingsan, ia disambut pemandangan mengerikan. Hampir tak ada satupun yang selamat hidup. Lalu mendapati Johannes telah meninggal dalam kondisi matanya masih terbuka. Situasi di luar gedung pun tidak kalah menakutkan.
Lalu ia mendapati seekor kuda melaju kencang meninggalkan sekolah. Sehabis itu Geralt datang memasuki gedung, lalu mendapati anak dan istrinya berada di antara deretan korban pembantaian. Di tengah hutan, Joanna memutuskan akan menyamar menjadi seorang laki-laki demi melanjutkan tujuan hidupnya. Ia memotong pendek rambut dan menyembunyikan payudaranya. 3 tahun kemudian, ia menjadi anggota biara Fulda dan memakai identitas Johannes yang memang sebelumnya telah didaftarkan oleh village. Ia pun belum mengabarkan kematian Johannes kepada kedua orang tuanya. Bertahun-tahun Johannes sanggup menyembunyikan penyamarannya sebagai seorang pemuda. Terkesan dengan kemampuan bahasa yang dikuasainya, Abbas, ketua uskup biara, memberikan Joanna tugas menerjemahkan koleksi naskah obat-obatan Yunani. Dengan demikian, ia berkesempatan mempelajari banyak karya para sarjana lainnya. Namun ia harus hati-hati karena sering datang bulan tiba-tiba yang dapat membuat orang lain curiga. Di suatu hari, sebagian warga sekitar terkena wabah kusta. Abbas melarang mereka semua pulang ke rumah dan akan dikarantina sampai ajal menjemput. Ada seorang ibu memohon diizinkan pulang karena tidak bisa meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil. Joanna berusaha memeriksa kondisi si ibu dan menyatakan bahwa ia sanggup menyembuhkan penyakit tersebut, meminta izin merawat warga di rumahnya masing-masing. Joanna ikut pulang ke rumah si ibu dan menyaksikan ketidaklayakan hidup mereka. Di sana ada salah satu putra si ibu bernama Arn. Diajak bekerja sama membantunya selama pengobatan. Terlebih dahulu, Joanna membenahi tempatnya supaya layak huni, kemudian mengobati mereka dengan setulus hati. Setelah 1 minggu, si ibu dibawa ke hadapan Abbas dengan kondisi sembuh total dan hanya meninggalkan bekasnya saja. Dan hal itu dianggap menjadi momen langka karena sebelumnya tidak ada seorang pun mampu menyembuhkan penyakit kusta. Joanna mulai dipandang sebagai orang penting di biara, tapi kemudian datang lagi sebuah virus yang jauh lebih berbahaya, bahkan pernah menewaskan ribuan penduduk Athena. Joanna sangat kelelahan. Di balik lelahnya, ia diberi kabar village datang, sedang berkunjung, ingin segera bertemu. Terpaksa Joanna menemui sang ayah dan berusaha menutupi kepala supaya tidak ketahuan. Village berpikir anak yang ada di hadapannya adalah Johannes. Di sana ia meminta ingin ikut tinggal di biara karena sudah hidup sebatang kara semenjak ibu Joanna meninggal. Joanna marah mengingat semua perlakuan kasar sang ayah. Ia berani membuka kudung kepalanya sehingga village kaget dan langsung kena serangan jantung hingga ayahnya meninggal dunia. Namun semenjak itu Joanna jatuh sakit. Untuk mengobatinya, para anggota akan melucuti paksa pakaian Joanna dalam masa penyembuhan. Benjamin menyuruhnya segera pergi. Ternyata selama ini ia mengetahui identitas Joanna sebagai perempuan. Benjamin berbaik hati menyediakan 1 buah perahu. Di atas perahu ia mengalami demam tinggi hingga ada satu keluarga menolongnya. Ternyata itu adalah Arn, putra si ibu yang dulu kena kusta. Ia sangat berterima kasih karena selain diobati, Joanna pun telah mengajarkan Arn baca tulis sehingga ia dapat hidup layak membangun rumah tangga di area tersebut. Berhari-hari Joanna tinggal di sana. Setelah cukup sehat dan kuat, ia pun memutuskan melanjutkan lagi perjalanan. Kalung peninggalan Matthew, Joanna berikan kepada anak gadisnya Arn supaya tumbuh menjadi wanita pintar dan mandiri. Perjalanan kali ini telah membawa langkah Joanna ke tanah Roma. Pertama kali yang ia lihat hanya bau kemiskinan dan kepadatan penduduk. Meskipun begitu, Roma tetap menjadi daya tarik kuat bagi para pelancong. Joanna berusaha ingin menjadi anggota biara terbesar di Roma. Kemungkinan di sana ia dapat belajar lebih banyak lagi. Situasi saat itu, Paus Sergius tengah mengalami sakit parah. Arsenius dan anaknya Anastasius merencanakan sesuatu untuk merebut tahta Paus dari Sergius. Namun mereka tidak mau gegabah. Sebagai permulaan, Anastasius akan mencari seorang dokter hanya demi mengambil simpati rakyat. Mereka pun ingin memanggil seorang anggota biara yang sempat berhasil mengobati penyakit kusta beberapa tahun silam. Orang tersebut adalah Joanna. Itulah awal kesempatan emas bagi Joanna. Lalu memenuhi panggilan tersebut, dengan mudah ia dapat mendiagnosis penyakit yang diderita Sergius. Setelah beres mengobatinya, tidak sengaja Joanna masuk ke sebuah ruangan lalu sempat menguping rencana buruk Anastasius. Esok pagi Sergius terbangun dan tubuhnya merasa segar bugar kembali. Karena puas dengan pelayanan Joanna, ia lalu memintanya untuk tetap tinggal di istana sampai Sergius sembuh total. Joanna sangat senang dan ingin tahu lebih jauh lagi masuk ke dalam permainan Anastasius.
Argis, pelayan setianya, mengabarkan bahwa Dewan Kepausan akan mengadakan pertemuan. Di sana Joan sudah bisa menebak Sergius terlalu mempercayai Anastasius. Joan berani berpendapat bahwa Sergius harus memimpin pertemuan tersebut. Anastasius kaget melihat Sergius kembali sehat dan mampu memimpin lagi. Ada sebuah kasus di mana Mamertus, salah satu pejabat, berencana ingin mengubah bangunan yatim piatu menjadi tempat penginapan bagi penjara. Kasarnya ingin dijadikan lahan bisnis. Tadinya Anastasius mau menyetujui permintaan tersebut karena telah disogok sejumlah uang dengan embel-embel sumbangan untuk gereja. Sergius dengan tegas menolak gagasan tersebut dan uang sumbangan Mamertus akan dialokasikan untuk keperluan anak yatim piatu. Semenjak itu, Joan menjadi salah satu orang kepercayaan Paus dan selalu berada di sampingnya mendiskusikan setiap keputusan bersama-sama. Ternyata perkara dengan Mamertus malah berbuntut panjang. Anastasius sengaja mengadu domba Sergius dengan Kaisar Lothair selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Roma pada zaman itu. Lothair bersama ribuan pasukannya akan menyerang gereja karena Paus Sergius berani menentang otoritas aturannya. Gerald selaku bagian dari pasukan Lothair merasa bahwa tindakan kali ini sudah di luar batas, mengingat Paus tidak memiliki pasukan perang. Joanna terus berpikir bagaimana cara menghadapi serangan tersebut. Ia ingat masa di mana pernah membuat sebuah penemuan cara membuka dan menutup pintu istana secara otomatis. Ia menyuruh Argis kumpulkan insinyur terbaik di kota itu. Kaisar Lothair bersama ribuan pasukannya datang memadati halaman gedung gereja. Sergius mulai jalankan rencana yang telah dirancang dengan Joanna. Ia berpura-pura berdoa sambil meminta ditunjukkan kuasa Tuhan. Kemudian dengan sendirinya pintu gereja tertutup, membuat semua orang terkesima langsung bersujud di hadapan Sergius. Gerald teringat sesuatu sehingga instingnya mengarahkan langkah ia bertemu dengan Joanna. Dari sana barulah terbongkar kejadian sebenarnya. Perkara Gerald telah difitnah istrinya mengenai pernikahan Joanna yang berujung pembantaian tersebut. Kemudian Joanna kembali ke istana dan diberi kabar bahwa Sergius memutuskan Joanna akan menjadi wakilnya menggantikan jabatan Anastasius. Si Anastasius bersama ayahnya kalang kabut. Sudah tentu mereka tidak akan tinggal diam dan terus mencari cara menggulingkan kekuasaan Sergius. Di malam hari seorang pelayan datang mengantarkan makanan ke kamar Sergius. Sedangkan Joanna bertemu kembali dengan Gerald. Mereka berenang di sungai mencurahkan kerinduan satu sama lain. Di pagi hari, Joanna bergegas kembali ke istana dan mendapati Sergius telah mati diracun. Tidak lama dari kematiannya langsung digelar pemilihan paus baru. Salah satu kandidatnya sudah pasti si Anastasius. Joanna berusaha naik altar dan ingin membongkar permainan kotor si Anastasius. Gerald siaga menjaga keamanan Joanna yang saat itu sedang diintai dan nyaris dibunuh. Lalu mereka berdua masuk ke dalam ruangan. Gerald mengajak Joanna untuk segera pergi sebelum dicelakai antek-antek Anastasius. Joanna setuju ikut pergi, namun tidak lama dari itu hakim datang dan menyatakan bahwa rakyat Roma telah memilih Joanna diangkat sebagai paus menggantikan Sergius. Resmi menjadi titah Allah, uskup agung dan paus dunia. Ia berdiri di hadapan ribuan rakyat Roma. Kini Argis diangkat sebagai wakil Joanna, sedangkan Gerald sebagai kapten pasukan pengawal paus. Karena sudah pasti harus banyak waspada, Anastasius tidak akan tinggal diam dan berusaha mengkudeta jabatan Joanna. Joanna memulai kepausannya penuh tujuan dan semangat, dan dia bertekad menepati janjinya meringankan kondisi kelaparan bangsa Roma sedikit demi sedikit, juga mengirimkan dokter ke daerah kumuh yang selama ini sering diabaikan. Di tengah pencapaiannya, datanglah masalah baru yang cukup membahayakan keselamatan Joanna. Kini ia sedang dalam kondisi mengandung bayi Gerald. Gerald mengajaknya segera tinggalkan istana, namun Joanna ingin menunggu sampai hari Paskah tiba. Sedangkan sekitar 3 bulan lagi bayi itu mendekati angka kelahiran. Gebrakan terakhir yang ingin Joanna ciptakan adalah membangun sekolah khusus bagi anak perempuan, yang sudah pasti ditentang para anggota karena dianggap penyimpangan. Mereka beralasan wanita tidak boleh belajar karena dapat mempengaruhi rahimnya. Joanna berjanji akan menutup sekolah jika memang pernyataan tersebut terbukti benar.
Anastasius semakin tidak sabar ingin menyingkirkan Joanna dari tahta. Maka ia mengusulkan di hadapan para anggota, lakukan jalur kekerasan supaya lebih menghemat waktu. Hari Paskah pun tiba. Di tengah perjalanan, ada 3 orang warga berani melempar tikus ke arah Joanna. Geralt langsung mengejar mereka masuk ke dalam gang sempit. Di sanalah baru ketahuan ia telah dijebak. Geralt tidak mampu melawan mereka dan akhirnya harus terbunuh. Sedangkan Joanna menggeram kesakitan karena sedang merasakan detik kelahiran bayinya. Ia merayap kembali ke istana, namun karena terlalu banyak mengeluarkan darah, itu pun menjadi momen terakhir perjuangan hidupnya, meninggal tepat di tanah Roma. Setelah kematian Joanna, Anastasius sempat berkuasa merebut kekuasaannya. Namun rakyat meyakini bahwa Anastasiuslah dalang dibalik aksi kudeta terhadap Joanna dan pembunuhan Geralt. Anastasius digulingkan dan dikirim ke pengasingan monastik. Tidak sampai di sana, ia tetap dendam terhadap Joanna dan setelah bertahun-tahun akhirnya menemukan cara untuk membalas dendam dengan menulis Liber Pontificalis, kumpulan sejarah nama-nama paus kecuali Joanna. Ia sengaja menyembunyikan kepausannya dan menghapus seluruh keberadaannya. Roma dan gereja memfavoritkan buku karya Anastasius sehingga mengedarkannya secara luas dan cukup membantu mereka melupakan bagian paling memalukan dalam sejarah. 40 tahun setelah kematian Joanna, Uskup Arnold mengetahui tentang kejadian tersebut. Ia berharap harus ada setidaknya 1 naskah di mana kebenaran Joanna dapat dibaca. Kemudian ia mengeluarkan kalung milik Joanna dan ternyata Arnold merupakan keluarga keturunan Arn. Dan itulah akhir dari kisah Joanna. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.